Bicara PDI Perjuangan, artinya kita bicara juga soal Jawa Tengah yang memang disebut sebagai lumbung suara dari PDIP. Ketika sebelumnya di pemilu-pemilu berikutnya atau pemilu 2014-2019 ini kemudian para pemilih yang ada di Jawa Tengah ini sepakat tuh bisa memilih atau memberikan suaranya kepada Jokowi sehingga kemudian mulus langkahnya menuju kursi presiden. Hasil dari pemilu 2 kali sebelumnya ini. Nah sekarang ketika kemudian putra dari Presiden Jokowi ini bukan dipasangkan dengan wakil dari PDI Perjuangan, tapi dipasangkan dengan partai-partai lain yaitu yang ada di Koalisi Indonesia Maju, yaitu Prabowo Subianto. Akankah kemudian suara di sana menjadi terpecah? Nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Kita akan dengarkan bagaimana pandangan politik dari Bang Kodari yang sudah hadir bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Kodari. Menarik kalau kita melihat ini, sangat menarik. Apalagi kalau kita lihat di belakangnya Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran, bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap peta suara di Jawa Tengah. Nah untuk bisa memberikan pandangannya juga mengenai hal ini, sudah bersama kita juga secara daring bergabung ada Mbak Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo yang akan juga mewakili Gerindra. Selamat malam Mbak Sarah. Selamat malam. Baik, kita juga tentunya ingin dengar bagaimana suara dari PDIP mengenai hal ini. Akankah kemudian suara dari para pemilih PDIP di Jawa Tengah ini bisa tergerus? Kita akan dengarkan dari Bang Andreas Hugo Pareira. Selamat malam Bang Andreas. Selamat malam. Baik, nah kita mungkin ke Mbak Sarah terlebih dahulu. Mbak Sarah, ini salah satu strategi nih Mbak Sarah untuk kemudian memecah suara yang ada di Jawa Tengah dengan memilih Mas Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo Subianto. Begitu Mbak Sarah? Ya saya rasa kalau bicara strategi tentunya semua hal dipertimbangkan. Bahkan soal peta elektoral pun juga dipertimbangkan. Itu bukan hal yang aneh atau hal yang di luar dari nalar ya. Jadi saya rasa memang salah satu hal yang harus kita pertimbangkan. Realitanya adalah bahwa Jawa, ya Pulau Jawa, mau itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Banten dan DKI Jakarta itu punya andil yang sangat besar. Sederhananya adalah dari jumlah pemilih yang ada di Pulau Jawa ini. Jadi ini menjadi pertimbangan besar dari semua gabungan partai, saya rasa dari semua koalisi, dan itu menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan besar tentunya. Baik, kita sampai juga lihat di layar kaca, ini adalah perolehan suara pada Pilpres 2014 yang ada di Jawa Tengah. Berapa persen kemudian yang pada saat itu memilih pasangan Prabowo Hatta? 33,3%. Kemudian berapa persen yang memilih Jokowi JK? 66,65%. Kita melihat perbedaan yang cukup signifikan di sana. Gapnya terasa sekali. Ini adalah pada tahun 2014. Bagaimana dengan 2019? Memilih Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ini sebesar 77%, 77,9%. Ada gap juga, ada lonjakan. Dan Anda juga bisa lihat bagaimana persentase yang memilih Prabowo Subianto. Kita juga akan dengarkan bagaimana Bang Andre, apakah kemudian bisa tergerus loh ini suara yang akan memilih PDI Perjuangan ketika kemudian melihat ketokohan dari Pak Jokowi dan akhirnya memberikan suaranya kepada Mas Gibran. Kalau suara di Jawa Tengah itu dari pemilu pertama tahun 55, kemudian setiap pemilu bahkan selama Orde Baru pun, ketika dengan segala macam tekanan, Jawa Tengah itu merupakan salah satu lumbung suara banteng di situ, dan sampai dengan pemilu yang terakhir kemarin. Jadi kalau bilang hanya faktor Pak Jokowi itu terlalu mengecilkan orang Jawa di Jawa Tengah itu, Mbak. Kemudian juga kalau kita lihat ini, Mbak, dengan bagaimana cara orang Jawa melihat politik gitu, dan bagaimana etika dan peradaban politik. Itu banyak literatur ilmu politik yang membahas soal itu, soal budaya politik. Ini bukan hanya soal potret politik elektoral, tapi soal budaya politik. Orang Jawa itu sangat mengedepankan etika berpolitik, moral dan etik dalam berpolitik itu. Kalau melihat perkembangan sehari-hari ini, ya kita lihat aja nanti gitu. Saya tidak mengatakan bahwa akan lebih naik dan menguntungkan, tapi kita lihat akan nanti. Oke, Bang Andre, saya mau tekankan yang tadi Bang Andre katakan terakhir, para pemilih yang ada di Jawa, terutama Jawa Tengah itu mengedepankan etika dalam berpolitik. Apakah kemudian menurut Bang Andre calon yang Mas Gibran ini tidak sesuai dengan etika politik begitu, sehingga kemudian Bang Andre yakin bahwa suara dari para pemilih nanti di Jawa Tengah tetap
kepada PDIP dengan calonnya Mas Ganjar, bukan kepada Mas Gibran dan Pak Prabowo, begitu? Kita semua tahu lah dalam perkembangan sejak minggu terakhir ini kan, bagaimana ya soal integritas, loyalitas, ya kemudian soal kejujuran, kan potret-potret itu kan kelihatan di publik kan, orang kan bisa merekam gitu. Di dalam memori publik itu kan terekam bagaimana perilaku politik itu muncul dari ya dari figur-figur politik yang ada sekarang ini gitu, yang ada di dalam top pembicaraan hari-hari ini gitu. Dan dalam tradisi Jawa, politik itu bukan hanya soal apa yang kelihatan, tapi rasa itu penting, dan itu tentu rasa itu berkaitan dengan peradaban yang ditampilkan dalam perilaku politik akhir-akhir ini gitu. Dan itu saya kira akan sangat mempengaruhi, dan saya banyak sekali dapat WA dari ya teman-teman termasuk dari Jawa Tengah pun juga menyampaikan hal itu. Apa isi WA-nya? Apa isi WA-nya? Kami boleh tahu apa isi WA-nya? Masih ada hubungannya kah dengan soal tadi integritas, loyalitas dan sebagainya? Soal integritas kan soal satunya kata dan perbuatan gitu kan. Semua orang juga masih menangkap bagaimana kemarin apa yang dikatakan oleh Mas Gibran, soal bagaimana dia ada di partai, kemudian apa yang dilakukan mulai dari hari Sabtu kemarin kan itu jadi tontonan publik gitu. Jadi ya menjadi hal yang menjadi sangat jelas di depan mata publik, dan itu saya kira mengganggu rasa banyak orang. Baik, dan Bang Andre, rasa itu kemudian akan mempengaruhi emosi masyarakat di dalam menentukan ya soal ya kalau di dalam bahasa para lembaga survei ya kemudian menjadi suka dan tidak suka, dan kemudian menjadi pilihan itu. Baik, Bang Andre, mungkin saya akan tekankan sekali lagi. Jadi yang tidak sesuai dengan integritas atau nilai loyalitas dan sebagainya adalah Mas Gibran, begitu yang dinilai oleh orang-orang para pemilih di sana, yang kemudian memberikan informasi itu kepada Bang Andre. Kita bicara soal aktor politik kan? Oke, baik. Kita kan bicara soal aktor politik kan? Baik Bang Sekarang Andre. kan kita bicara soal siapa aktor-aktor politik yang ada di dalam pembicaraan hari-hari ini kan? Oke. Dan itu menyangkut proses pemilihan presiden dan wakil presiden ke depan ini. Nanti kita akan minta pandangan Mbak Sarah juga mengenai hal ini, tapi sebelumnya Bang Kodari juga. Bang Kodari, bagaimana? Apakah memang karakter para pemilih di Jawa, terutama Jawa Tengah seperti itu? Dikatakan oleh Bang Andre, apakah itu juga kemudian menjadi salah satu penilaian? Berani komentar ya, karena bukan orang Jawa. Jadi mungkin nanti harus tanya dengan para ahli antropologi yang betul-betul mempelajari soal kebudayaan, soal norma-norma khususnya di masyarakat Jawa. Tetapi memang yang bisa saya katakan wilayahnya saya adalah soal angka-angka. Misalnya tadi dikutip perolehan Pak Jokowi di Jawa Tengah itu 77% tahun 2019. Nah mungkin itu kalau bicara pengaruh dibandingkan dengan Mas Ganjar pada saat pilkada gubernur tahun 2018, dua pasang, waktu itu Mas Ganjar 58% suaranya begitu. Jadi memang kalau dilihat dari perolehan suara, angkanya Pak Jokowi itu lebih tinggi dibandingkan dengan Mas Ganjar. Kemudian tahun 2019 pemilu legislatif seingat saya juga PDI Perjuangan dapat 30%. Jadi memang popularitas atau dukungan kepada Pak Jokowi itu angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan Mas Ganjar dan PDI Perjuangan. Ya, jadi itu saya kira bisa jadi salah satu indikator untuk bisa melihat pengaruh Pak Jokowi dibandingkan dengan katakanlah Mas Ganjar dan juga PDI Perjuangan. Yang kedua juga sebetulnya menurut saya kalau bicara Jawa Tengah dan konteksnya Pilpres 2024 kan kita tidak boleh hanya bicara Prabowo Gibran ya, tetapi juga bicara Anies dan Muhaimin. Nah itu juga kemudian menjadi menarik menurut saya, peluang suaranya juga bukan mustahil. Selain PKB itu peringkat 2 di Jawa Tengah, kira-kira suaranya tahun 2019 itu 14 atau 15%. Jadi cukup besar ya, separuh dari PDI Perjuangan. Yang kedua tahun 2018 itu lawan Mas Ganjar, waktu itu berpasangan dengan Taci Yassin, adalah Sudirman Said dengan Ida Fauziah gitu. Nah, Sudirman Said ini kan ada di timnya Mas Anies, bahkan salah satu tokoh terdepan dari Mas Anies ya, boleh dibilang lokomotifnya Mas Anies. Kemudian Ida Fauziah itu dari PKB. Dan sekarang Muhaimin Iskandar itu jadi wakilnya Muhaimin. Yang notabene artinya sebetulnya pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin itu sebetulnya sudah punya jaringan
dan bahkan sudah punya kunci itu untuk bisa meraih suara yang signifikan di Jawa Tengah. Belajar dari pengalaman Sudirman Said dan Ida Fauziah ketika mereka maju sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2018 yang lalu. Jadi hemat saya memang tantangan Mas Ganjar tahun 2024 ini kalau bicara Pilpres itu lebih berat dibandingkan dengan Pak Jokowi tahun 2014 dan tahun 2019. Tahun 2014 dan 2019 boleh dibilang Pak Jokowi itu kan relatif ya tidak terlalu tersaingi lah dengan Pak Prabowo, karena memang Pak Prabowo itu tidak terlalu populer di Jawa Tengah, dia populernya di Jawa Barat. Nah ini kan beda kalau ada Mas Gibran. Mas Gibran dan aura Pak Jokowi itu dia populer. Kalau tidak salah juga sudah pernah ada survei di mana survei calon gubernur ya, kalau ada Mas Gibran itu angkanya tinggi sekali, leading jauh di atas calon-calon yang lain begitu. Nah, mungkin itu adalah salah satu indikator bagaimana Mas Gibran ini memang punya kekuatan atau punya penggemar juga di Jawa Tengah. Tentunya semua ini harus dicek dengan hasil survei ya. Oke, nanti kita tanyakan kembali Bang Kodari. Mungkin tantangan yang berat bagi Mas Ganjar ini juga nanti bisa diberikan tanggapan oleh Bang Andre, termasuk juga Mbak Sarah tadi mengatakan bahwa jangan pede dulu kemudian dengan mengusung Mas Gibran, karena ternyata ada suara-suara yang di Jawa Tengah ini kemudian yang lebih mengedepankan etika politik. Ini juga bisa jadi ganjalan bagi Mas Gibran. Nanti kita akan bahas lebih lanjut saat lagi.